Sudah terhubung bersama kami lewat saluran Skype Wali Kota Malang Sutiaji. Selamat sore Pak Sutiaji. Pak, ini sebelumnya Bapak menyatakan bahwa akses keluar masuk Kota Malang akan ditutup. Apakah ini berarti Kota Malang akan di-lockdown, Pak? Gini, perlu saya jelaskan kembali ya. Jadi yang saya maksud keluar masuk orang itu terpantau, bukan ditutup. Jadi orang yang datang dari luar ke Malang yang melebihi dari jumlah besar, lebih dari 30 itulah yang nanti akan kita deteksi. Jadi ini kan sudah banyak orang yang antri mau datang ke Malang. Instansi-instansi terkait inilah yang kami lakukan penutupan. Jadi mulai besok, lusa, kita tidak menerima kunjungan-kunjungan dari luar. Nah, pemantauan orang-orang dari luar ke Malang, ini kami pantau melalui hotel-hotel. Wali kota tidak punya otoritas untuk menutup akses. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana memantau dan memberikan jaminan kenyamanan bagi masyarakat yang ada di Kota Malang. Jadi tadi rupa-rupanya dari teman-teman itu kan ada pertanyaan, Pak, bagaimana ada tamu-tamu dari luar yang masuk? Tamu institusional, kan di kami sudah banyak, ada 20 sampai 30 yang mau masuk rombongan A, B, C gitu. Itu yang kami hentikan karena jumlah besar. Jadi otoritas untuk lockdown itu kan bukan otoritasnya wali kota. Wali kota tidak menjadi kepala wilayah. Jadi yang saya sampaikan adalah bagaimana memantau orang keluar dan masuknya ini benar-benar terpantau dari kami, sehingga ini penyebaran virus kita itu kan mana yang diisolasi dan tidak ini juga agak susah. Terlebih Malang adalah daerah wisata. Sehingga harapan kami ini masyarakat kita punya jaminan untuk hidup tenang ya, bahwa pemerintah telah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mitigasinya itu. Oke, lalu Pak Sutiaji terkait pemantauan akses keluar masuk ini bagaimana mekanismenya nanti, Pak? Kami sudah tadi ngumpulin semua ya, jadi hotel, hiburan malam, restoran, kafe ya, harus langsung update. Kan di hotel kan terpantau ini dari mana dan lain sebagainya. Ada daerah-daerah memang sudah di daerah memang wilayah itu terkena virus positif COVID-19. Maka ini menjadi concern kami, dia nanti berhubungan dengan siapa, ini harus kami pantau terus ya. Sehingga harapan kami ini meminimalisir orang itu berkomunikasi dengan orang lain yang ada di kami. Nah, termasuk kami dapat juga akan memantau di tempat-tempat terminal kami lakukan ya pemantauan itu. Sehingga harapan kami ini bisa menjamin masyarakat kami, warga Kota Malang adalah aman. Mengingat mohon maaf di kami kemarin orang-orang ini benar tidak ODP dan PDP, tapi ada indikasi ke arah sana dan ada runutnya yang hampir agak sama. Sehingga ada ketakutan, maka saya harus menjamin bahwa masyarakat Kota Malang tidak perlu ada kecemasan. Urusan bagaimana melokalisir itu adalah urusan pemerintah. Kami khusus dengan satgas kami, tapi bagaimana menjaga keamanan, kenyamanan, ini yang harus kami tegaskan pada masyarakat Kota Malang. Waspada menjadi keharusan, tapi kecemasan tidak boleh. Ya, lalu apakah Pak Sutiaji sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau mungkin pemerintah pusat terkait penerapan peraturan ini, Pak? Saya kira kalau sikap yang saya lakukan itu kan sikap tindakan preventif saja. Jadi kami berkaitan dengan masalah kunjungan orang itu kan hak kami ya. Kunjungan ketika ini ada daerah lain mau berkunjung, tentu kami sudah lakukan bahwa tolong ya kunjungan-kunjungan yang sebelum 2 minggu jeda kami ini, maka kami tolak kunjungan itu. Ini kami langsung berkirim surat kepada yang bersangkutan. Tapi berkaitan kami kan tidak membatasi orang yang dari Pasuruan dan lain sebagainya, tapi akan kami pantau pergerakan atau orang-orang yang berada di Kota Malang, sehingga ada jaminan kepada masyarakat bahwa ini virus ini tidak membahayakan, dan kami akan memberikan kepastian bahwa masyarakat berkomunikasi sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Ini ada jaminan dari pemerintah. Ya. Lalu Pak Sutiaji, apakah sejauh ini Malang memiliki catatan pasien positif corona, Pak?
demikian ini ya. Jadi mohon maaf karena di kami ini ada satu ya kemarin ada kematian. Riwayatnya dia ini memang tidak punya rekam jejaknya ya, tapi orang ini berkomunikasi dengan orang-orang yang di luar, orang-orang luar, ada yang mungkin senior nasional, terus dia meninggal dunia, tapi memang negatif ya. Anaknya ini kemarin juga kena gitu, yang sekarang masih menunggu. Yang kedua, saat ini juga ada yang namanya PDP. Ada 2 PDP, termasuk anak si ini, dan ada 1 yang berada di salah satu rumah sakit. Nah, Bapak si A tadi, Bapak yang sekarang lagi terkapar ini, juga saat ini dia dengan pasien yang saat ini dalam pengawasan. Tapi istri dari ini ketika ini meninggal dunia dan saat ini sebenarnya juga masih dalam menunggu hasil. Artinya bahwa perputaran ini kan kita tidak menentu, maka tidak ada salahnya kami mengambil sikap tegas antara PDP dengan ODP yang hemat saya ini juga jejaknya agak-agak susah. Maka hemat saya perlu kami lakukan bagaimana masyarakat Kota Malang ini tetap aman. Maka hal-hal yang kami lakukan sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi. Oke, lalu untuk para pasien khususnya anak-anak tadi yang orang tuanya meninggal dunia begitu Pak, bagaimana perawatannya dan juga pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun rumah sakit di Malang sendiri Pak? Sudah, jadi sekarang sudah membaik, alhamdulillah. Tapi ini masih masih nunggu hasil ya. Jadi PDP cuma masih nunggu hasilnya. Yang 1 juga riwayatnya memang dia ini satu kegiatan dengan teman yang kemarin ada kasus Magetan, anak orang Magetan itu. Ya. Jadi ini masih kami tetap dalam koridor tetap waspada, cuma tidak harus ada ya menakutkan. Kami lagi meneliti jejak ini berhubungan dengan siapa dan lain sebagainya. Sehingga di kami akan kami lakukan pengetatan itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Sutiaji, Wali Kota Malang sudah bergabung bersama kami sore ini di CNN Indonesia Newsroom.